Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas hukum keluarga Islam B yang beranggotakan Anissa Nur Fajriah dan Tiara Nanda Putri Andili. Dengan ini kami menjelaskan penyelesaian kasus kewarisan hukum keluarga Islam. Harta waris. Menurut kompilasi hukum Islam pasal 171 butir E, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit hingga meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, tajhiz, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Dasar hukum kewarisan Islam. Dasar atau landasan hukum kewarisan Islam terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. A. Quran surat An-Nisa ayat 7 mengatur tentang penegasan laki-laki dan perempuan dapat mewarisi harta waris. B. Quran surat An-Nisa ayat 11 mengatur perolehan anak dengan 3 garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan 3 garis hukum, serta persoalan wasiat dan hutang. C. Quran surat An-Nisa ayat 12 mengatur mengenai perolehan duda dan janda. D. Quran surat An-Nisa ayat 33 mengatur mengenai mawali atau ahli waris pengganti yang mendapat harta peninggalan dari ibu dan bapaknya. E. Quran surat An-Nisa ayat 176 menerangkan mengenai arti qalqalah dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara. Pewaris dan ahli waris. Pewaris, menurut komplikasi hukum Islam pada pasal 171 butir B, yaitu pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris, menurut komplikasi hukum Islam pada pasal 171 butir C, yaitu ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris berdasarkan beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Penggolongan ahli waris. Terdapat 2 ajaran kewarisan, yaitu yang pertama bilateral hazairin. Dalam bilateral hazairin terdapat 3 golongan ahli waris, yaitu yang pertama ahli waris dzul faroid, adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu. Yang kedua, ahli waris dzul karobat, adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa. Yang ketiga, ahli waris mawali, adalah ahli waris yang menggantikan ahli waris lain dengan perolehan sama dengan ahli waris yang diganti. Yang kedua, patrilineal syafi'i. Dalam patrilineal syafi'i terdapat 3 golongan ahli waris, yaitu yang pertama ahli waris dzul faroid, adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu. Yang kedua, ahli waris asobah, adalah ahli waris yang memperoleh bagian terbuka atau sisa. Yang ketiga, ahli waris dzul arham, adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetapi untuk pihak perempuan saja. Garis hukum kewarisan Islam. Sistem pembagian kewarisan Islam menurut Quran surat An-Nisa yaitu yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 11 yaitu A. Anak laki 2:1 dengan anak perempuan. Yang B. 2 anak perempuan atau lebih memperoleh 2/3 dari harta peninggalan. C. Seorang anak perempuan memperoleh 1/2 dari harta peninggalan. D. Jika ada walad atau ikhwatun, ibu dan bapak memperoleh 1/6 bagian dari harta peninggalan. E. Jika tidak ada walad atau ikhwatun, ibu dan bapak memperoleh 1/3 dari harta peninggalan. F. Jika ada ikhwatun saja, ibu memperoleh 1/6 dari harta peninggalan. Yang kedua, Quran surat An-Nisa ayat 12. A. Duda mendapat 1/2 peninggalan istri jika tidak ada anak atau walad. B. Duda mendapat 1/6 peninggalan istri jika mempunyai walad. C. Pelaksanaan A dan B jika sudah dibayarkan wasiat dan hutang waris. D. Janda mendapat 1/4 harta peninggalan suami jika tidak ada walad. E. Janda mendapat 1/8 harta peninggalan jika mempunyai walad. Yang ketiga, Quran surat An-Nisa ayat 33. A. Mawali mewarisi harta peninggalan ibu dan bapaknya. B. Mawali mewarisi harta peninggalan akrobunnya. C. Mawali mewarisi harta peninggalan tolan seperjanjiannya. D. Memberikan bagian warisan mereka. Yang keempat, Quran surat An-Nisa ayat 176. A. Kalalah adalah seorang celaka meninggal dunia tidak ada walad atau mawali walad. B. Saudara perempuan mendapat 1/2 dari harta peninggalan pewaris yang kalalah. C. Saudara laki-laki mewarisi semua harta peninggalan pewaris yang kalalah jika tidak ada walad atau mawali walad. Yang D.
Saudara perempuan yang jumlahnya 2 atau lebih mendapat 2/3 harta peninggalan pewaris yang kalalah. Yang E, saudara-saudara laki-laki 2/1 dari saudara perempuan harta peninggalan pewaris yang kalalah. Kasus 1. Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ayah, seorang ibu, seorang anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan sebesar 600 juta. Yang kedua, kasus 10. Seorang wanita meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang ibu serta 3 saudara laki-laki. Harta peninggalan 100 juta, hutang 200 juta, serta wasiat untuk rumah yatim sebesar 200 juta. Penyelesaian kasus 1. Notes, lingkaran simbol untuk laki-laki, segitiga simbol untuk perempuan, garis 2 simbol untuk garis perkawinan, garis ke bawah simbol untuk keturunan, dan memiliki harta peninggalan sebesar 600 juta. Keterangan dari ajaran bilateral. A. Ayah mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan termasuk golongan ahli waris Zulfaroid karena bagiannya sudah ditentukan dengan dasar garis hukum Quran Surat An-Nisa ayat 11d. B. Ibu mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan termasuk golongan ahli waris Zulfaroid karena bagiannya sudah ditentukan dengan garis hukum Quran Surat An-Nisa ayat 11d. C, D, E, F. Seorang anak laki-laki dan 3 anak perempuan mendapatkan sisa dari harta peninggalan termasuk golongan ahli waris Zulkarobat dengan garis hukum Quran Surat An-Nisa ayat 11. A. Keterangan ajaran patrilineal. A. Ayah mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan termasuk golongan ahli waris Zulfaroid karena bagiannya sudah ditentukan dengan dasar garis hukum Quran Surat An-Nisa ayat 11d. B. Ibu mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan termasuk golongan ahli waris Zulfaroid karena bagiannya sudah ditentukan dengan dasar garis hukum Quran Surat An-Nisa ayat 11d. C, D, E, F. Seorang anak laki-laki dan 3 anak perempuan mendapatkan sisa harta peninggalan termasuk golongan ahli waris asobabil goirih karena anak perempuan ditarik oleh saudara laki-laki tersebut dan kedudukan mereka sederajat. C, D, E, F memiliki perbandingan 2:1:1:1 sebagian pembilangan dan perbandingan tersebut dijumlahkan menjadi penyebut. Penghitungan sisa harta yaitu 1 dikurang dalam kurung 1/6 plus 1/6 dalam kurung sama dengan 8/12. Pembagian harta A 1/6 kali 600 juta sama dengan 100 juta. B 1/6 kali 600 juta sama dengan 100 juta. C 2/5 kali 8/12 sama dengan 16/60 kali 600 juta sama dengan 100 juta. D 1/5 kali 8/12 sama dengan 8/60 kali 600 juta sama dengan 80 juta. E 1/5 kali 8/12 sama dengan 8/60 kali 600 juta sama dengan 80 juta. F 1/5 kali 8/12 sama dengan 8/60 kali 600 juta sama dengan 80 juta. Pengujian A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F sama dengan 100 juta tambah 100 juta tambah 100 juta tambah 80 juta tambah 80 juta tambah 80 juta sama dengan 600 juta. Dan harta habis dibagi ahli waris. Penyelesaian kasus 10. Notes, segitiga simbol untuk perempuan, lingkaran simbol untuk lelaki, P simbol untuk pewaris, garis ke bawah simbol untuk keturunan. Memiliki harta peninggalan sebesar 600 juta, hutang 200 juta, dan wasiat 200 juta. Pewaris tersebut adalah seorang perempuan yang meninggal secara kalalah. Keterangan ajaran bilateral. A. Ibu mendapat 1/6 dari harta peninggalan termasuk golongan ahli waris Zulfaroid karena bagiannya sudah ditentukan.
dengan dasar garis hukum Quran Surat An-Nisa ayat 11F. B, C, D adalah 3 orang saudara laki-laki mendapat sisa harta dari peninggalan, termasuk golongan ahli waris dzul qarobat dengan dasar garis hukum Quran Surat An-Nisa ayat 176C. Ajaran patrilineal. A, ibu mendapat 1/6 dari harta peninggalan termasuk golongan ahli waris dzul faraid karena bagiannya sudah ditentukan dengan dasar garis hukum Quran Surat An-Nisa ayat 11F. B, C, D 3 orang saudara laki-laki mendapat sisa dari harta peninggalan termasuk golongan ahli waris asoba binafsi karena kedudukannya sendiri dengan dasar garis hukum Surat An-Nisa ayat 176C. Kalalah menurut kewarisan bilateral adalah suatu keadaan di mana seorang meninggal dan tidak ada baginya anak atau walat, anak perempuan atau anak laki dan mewali, maka saudara akan muncul sebagai mewaris. Kalalah menurut kewarisan patrilineal, suatu keadaan di mana si pewaris tidak meninggalkan anak dan bapak telah pula meninggal lebih dahulu, maka saudara akan muncul sebagai mewaris. Perhitungan harta waris. Harta dikurang hutang dikurang wasiat rumah yatim sama dengan 600 juta dikurang 200 juta dikurang 200 juta sama dengan 200 juta adalah harta peninggalan bersih. B, C, D memiliki perbandingan 1:1:1 sebagai pembilang dan perbandingan dijumlahkan menjadi 3 sebagai penyebut. Penghitungan sisa harta adalah 1 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Untuk pembagian harta, A, 1/6 dikali 200 juta sama dengan 33.333.333,3 rupiah. B, 1/3 dikali 5/6 sama dengan 5/18 dikali 200 juta sama dengan 55.555.555,6 rupiah. C, 1/3 dikali 5/6 sama dengan 5/18 dikali 200 juta sama dengan 55.555.555,6 rupiah. D, 1/3 dikali 5/6 sama dengan 5/18 dikali 200 juta sama dengan 55.555.555,6 rupiah. Pengujian harta. A tambah B tambah C tambah D sama dengan 666.666.666,7 rupiah ditambah 33.333.333,3 rupiah sama dengan 200 juta atau harta habis dibagi ahli waris. Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.